Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 21 Mei 2024. Bacaan Ekaristi yang akan kita jadikan titik permenungan diambil dari surat Yakobus bab 4 ayat 10. Yakobus mengingatkan kita berdoa dengan salah, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita dipenuhi dari hawa nafsu yang membuahkan pertengkaran, perselisihan, dan menjauhkan kita dari Allah. Sedangkan dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan, barang siapa ingin menjadi yang pertama, hendaklah menjadi yang terakhir. Barang siapa menerima seorang anak seperti yang dilakukan Yesus, dalam nama Yesus, ia menerima Yesus. Dan sebenarnya bukan hanya Yesus yang diterima, tetapi Bapa yang telah mengutus Yesus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, harapan Yesus, ajaran Yesus, dan praktek dunia sungguh bertolak belakang. Dalam dunia kita diajak untuk mengejar dengan berbagai cara agar kita menjadi yang terdepan. Dan seringkali setelah menjadi yang terdepan, yang teratas, akhirnya tidak rendah hati, merasa hebat, dan mengandalkan diri sendiri. Kita diajak oleh Yesus menjadi seorang seperti anak kecil, bukan kekanak-kanakan, tetapi seorang anak yang merasa aman, tentram, berada di dalam pelukan orang tuanya, merasa aman bila ada orang dewasa yang melindunginya. Anak kecil tergantung pada orang yang lebih dewasa, tergantung kepada orang tua. Ia polos dan jujur di hadapan orang tua. Itulah yang diharapkan Tuhan. Kalau kita diajak, bila mau menjadi yang terkemuka, hendaklah menjadi yang terbelakang. Bila ingin menjadi orang hebat, hendaklah melayani. Pendek kata, kepada kita dituntut sikap rendah hati, mengandalkan Allah di atas segala-galanya, pengosongan diri, meninggalkan dunia, dan mengabdi serta melayani. Maka bagi para pemimpin sebagai imam, DPPH, ketua-ketua bidang,
ketua perkumpulan hendaknya sadar kita bukan menduduki jabatan tetapi melayani. Dan untuk itu diperlukan semangat rendah hati dan menggantungkan diri hanya kepada Allah. Seperti seorang anak kecil merasa aman di dalam dada ibunya, kita juga aman berada dalam pelukan Yesus. Kita mengandalkan Dia dan hendaknya kita bertindak dengan benar. Maka mari bersama-sama kita mencoba menghayati sabda ini dengan pertama-tama mengambil sikap rendah hati. Kita seperti anak kecil di hadapan Allah yang tergantung kepadanya. Tidak merasa hebat, tidak menyombongkan diri, tetapi menundukkan kepala, rendah hati, dan bersandar kepadanya. Maka termasuk kalau kita memohon, hendaknya memohon dengan sikap rendah hati dan bukan memaksa Allah untuk mengabulkan doa-doa kita. Semoga kita semakin dipercaya, semakin kita rendah hati melayani sesama. Sebagai DPPH atau Dewan Paroki, tugas kita adalah melayani. Sebagai ketua bidang, ketua kelompok, ketua paguyuban, tugas kita melayani, membawa orang semakin dekat dengan Allah. Semoga dengan merenungkan sabda ini, kita dibenarkan oleh Allah karena datang kepadanya dengan hati yang remuk-redam, sikap penyesalan, rendah hati, dan siap untuk diutus. Mari bersama-sama kita wujudkan semangat itu dalam hidup dan karya-karya kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk rendah hati dan menyerah hanya kepada kehendak-Mu. Biarlah dengan ini kami semakin mampu untuk mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Dan biarlah kami seorang terhadap yang lain saling melayani, saling meneguhkan, saling mengampuni. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Semoga dengan iman yang semakin kuat, kami semakin rendah hati dan mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam surga-Mu.
yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai. Yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu untuk mengupayakannya, agar akhirnya umat-Mu tetap merasakan kasih karunia-Mu. Untuk itu, sertai dan bimbing kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk selalu memiliki pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari berbagai macam penyakit, terutama dari virus corona. Terima kasih untuk kepedulian panjenengan dalam membantu umat Eulaga membangun aula. Hari ini dana akan ditransfer ke Lewolaga. Semoga Tuhan membalas dengan berkat-berkat yang melimpah. Atas nama Romo Nyaris dan umat Eulaga diucapkan banyak terima kasih. Pada bulan Maria, marilah kita berdevosi kepada Maria dengan doa rosario kita, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Kaum muda, saya undang untuk ikut EKM yang diadakan hari Jumat besok, tanggal 24 Mei. Ketua lingkungan dan orang tua, saya ajak untuk mendorong kaum muda untuk ambil bagian dalam EKM. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada umat yang berkontribusi bagi gereja dengan cara masing-masing, dengan doa, karya dan tenaga serta dana yang sungguh memampukan gereja untuk terus berkarya dan melayani. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.